Peta arsitektur HGM itu lahir dari sebuah pengamatan sederhana. Banyak sekali pemimpin yang memiliki niat baik untuk transformasi, tapi mereka tuh tersesat karena tidak memiliki peta yang utuh gitu ya. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talks. Di episode-episode sebelumnya, kita telah banyak membahas berbagai penyakit yang dialami oleh organisasi di era cuan. Dari quiet quitting hingga benturan generasi. Nah, kita juga telah memperkenalkan Manifesto Insan Bertumbuh sebagai filosofi obatnya ya. Namun, setelah kita tahu penyakit dan filosofi obatnya nih, pertanyaan berikutnya adalah, seperti apa sih resep lengkap dan program terapinya? Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu. Kita akan membedah sebuah cetak biru, sebuah peta jalan komprehensif yang telah dirancang oleh SAI Sarastia Agility Innovations. Nah, untuk memadu kita dalam perjalanan arsitektural ini, tentu saya sudah ditemani oleh sang arsitek utamanya kita ini. Ada Miss Elvira. Selamat datang kembali, Miss El. Terima kasih Miss Ria, hari ini kita nggak akan lagi hanya bicara tentang satu ruangan ya, jadi kita akan melihat keseluruhan denah bangunannya. Denah bangunan. Denah bangunan. Wah, ini ada istilah baru lagi nih, misal. Jadi untuk SAI ini kan baru saja merilis sebuah artikel pilar yang berjudul Peta Jalan Human Growth ya. Bisa dijelaskan nggak, Miss? Apa sih esensi dari peta jalan atau arsitektur HGM ini? Oke, jadi peta arsitektur HGM itu lahir dari sebuah pengamatan sederhana. Banyak sekali pemimpin yang memiliki niat baik untuk transformasi, tapi mereka tuh tersesat karena tidak memiliki peta yang utuh gitu ya. Jadi kayak sibuk tambal sulam gitu kan, satu hari misalnya perbaikan ke rekrutmen, terus bulan depan itu mengadakan pelatihan leadership gitu ya, tapi nggak tahu gitu kalau semuanya itu sebenarnya connected Oh, I gitu. see. Terus arsitektur HGM itu dirancang untuk menjadi peta yang koheren. Jadi peta ini sebuah kurikulum pembelajaran holistik yang kami susun ke dalam 7 blok studi utama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memandu a leader gitu ya, seorang pemimpin secara sistematis, mulai dari mengapa yang paling filosofis nih, sampai nanti bagaimana atau bagaimana cara implementasinya paling praktis. Oke, jadi ada 7 blok studi utama ya. Jadi ada 7 nih berarti bloknya nih yang perlu menjadi tahapan yang perlu kita bedah ini. Oke, jadi coba kita mulai ya dari pondasinya yang pertama ini. Kalau di blok 1 itu adalah fondasi dan konteks strategis. Apa sih yang ingin kita bangun di sini, Miss, di fondasi dan konteks strategis ini? Di blok 1 itu kita membangun mengapanya dulu, Miss Ria. Jadi sebelum kita belajar cara menanam, kita harus paham dulu nih jenis tanah sama iklimnya. Oh, I see. Nah, jadi di blok ini tuh terdiri dari 6 modul fundamental yang menetapkan konteks. Kita tuh sedang membedah Manifesto Insan Bertumbuh yang pernah kita bahas sebelumnya ya, Iya, benar. gitu. Nah, jadi MIB ini emang sebagai jiwa. Setelah itu kita menganalisis medan perangnya gitu. Nah, medan perang ini ya merupakan dari core skill 2030, mulai dari keterbatasan pelatihan tradisional hingga nanti adanya evolusi manajemen manusia dan archetype dari organisasi ambidex gitu. Kemudian setelah menjelaskan blok 1 ini, seorang pemimpin itu nggak akan lagi bertanya kenapa atau mengapa kita harus berubah gitu kan. Nah, habis kalau ini sudah selesai, baru nanti kita baru ngomong bagaimana caranya gitu. Oke, jadi dari bagaimana ya cara pertanyaannya ini ya. Dan dengan pertanyaan bagaimana itu kan dijawab di blok 2 ya, Miss El. Dan di sini pembahasannya itu terkait pilar praktik inti HGM. Coba bisa diberikan penjelasan lebih lanjut, Miss El, apa sih yang dimaksud dengan pilar praktik inti HGM yang di blok 2 ini? Bener banget, jadi blok 2 ini merupakan jantung kita gitu. Jadi di blok 2 ini dia terbagi menjadi 3 klaster praktik utama. Ada klaster A yang merupakan manajemen siklus hidup talenta. Jadi klaster ini merupakan tentang bagaimana kita mengelola perjalanan seorang insan dari saat kita merekrut sebagai benih Oke. hingga sampai kita melepasnya dengan terhormat Wah, gitu.
Ini bahasanya berat banget dari benih hingga saat kita melepasnya dengan terhormat ya. Mm-mm. Oke, oke. Jadi termasuk di dalamnya itu ada MKKH ya, misal ada Mm-mm. manajemen kinerja dan kontribusi holistik. Jadi kerangka kerja penilaian kerja yang menggantikan performance appraisal. Ya, betul banget. Jadi MKKH itu ada di modul A4, di mana dia itu jadi jembatan antara dialog pertumbuhan dengan perencanaan karir gitu ya. Nah, tadi kan kita bilang klaster A. Nah, klaster selanjutnya itu klaster B, yaitu arsitektur kepemimpinan holistik. Oh, Oke, jadi klaster B ini merupakan transformasi manajer menjadi pemimpin yang mampu berperan sebagai pelayan, mhm, pelindung, dan mhm. arsitek Oke, gitu. Dan yang terakhir yaitu klaster C yang merupakan rekayasa budaya gitu ya. Jadi klaster ini tuh tentang cara kita secara sadar membangun tanah yang subur itu seperti apa gitu ya. Jadi ini kayak menciptakan keamanan psikologis dan budaya umpan balik atau feedback. wow. Oke, berarti setelah praktik inti ini kita lakukan di blok 2, selanjutnya kita kemana? Apa fungsi dari blok 3 lapisan pendukung ini? Oke, jadi kalau blok 2 itu adalah tentang gimana tadi ya caranya kita Iya. bertindak atau prakteknya seperti apa, Mhm. maka blok 3 itu tentang gimana cara kita bertindak dengan cerdas dan relevan Hmm. gitu. Jadi di blok 3 sendiri ini dia punya dua klaster. Ada klaster D yang merupakan alat metrik dan teknologi. Jadi klaster D ini adalah gimana cara kita mengukur dampak dari semua upaya HGM kita Oke. gitu. Nah, di sini kita belajar tuh people analytics dan kemudian menghitung return on investment atau ROI dari investasi pada manusia gitu Oke. ya. Nah, setelah ada cluster D, kita juga punya cluster E, yaitu HGM dalam konteks selanjutan. Oke. Nah, jadi ini tuh kayak lensa teleskop kita gitu loh, Miss. Jadi di cluster E ini kita akan membahas gimana caranya menetapkan HGM dalam konteks yang lebih rumit. Misal kayak tim remote atau hybrid gitu ya. Benar. Terus gimana caranya kita bersinergi dengan AI sampai nanti kita memperkenalkan konsep ambidex HR. Nah, atau misalnya kita bilangnya HGM tadi gitu ya. Oke. Jadi ambidex HR ini merupakan evolusi dari HR yang agile. Oke, jadi bukan cuman ambidextrous organization, tapi nanti tim HG-nya yang termuat di dalam HGM-nya juga nanti dia jadinya ambidex HR ya, berarti ya. Mm-mm, Wah, betul. ini kita baru sampai blok 3, tapi ini udah lengkap banget ya. Nah, lalu Miss L ini kan arsitektur ini juga menyentuh aspek sosial nih. Di Mm-mm. blok 4 itu ada organisasi inklusif dan berkeadilan. Mengapa ini penting dalam peta HGM, Miss L? Karena pertumbuhan yang gak adil itu bukanlah pertumbuhan yang sejati gitu Wah, ya. timpang ya. Betul, timpang. Jadi ada ketidakseimbangan. Nah, makanya kita perlu blok 4 ini. Jadi blok Hmm. 4 ini memang jiwa sosial dari HGM itu sendiri gitu. Di sini ada klaster-klasternya lagi gitu ya. Ada klaster F di mana kita akan membedah secara mendalam tentang diversity, equity, inclusion, and belonging gitu. Nah, jadi di sini nanti kita akan menyajikan argumen berbasis data bahwa keberagaman itu bukan program CSR Mm-mm. sebenarnya, tapi itu merupakan keunggulan kompetitif yang strategis. Jadi gini, organisasi yang inklusif itu terbukti lebih inovatif dan mampu memecahkan masalah kompleks dengan lebih baik gitu Oke. ya. Blog ini tuh bikin kita bisa memastikan taman pertumbuhan, quote unquote-nya kayak gitu. Jadi kita bisa jadi rumah yang aman bagi semua jenis tanaman yang ada. Kayak taman gitu kan kalau Iya, berbagai jenis tumbuhan tanaman ya di sana ya macem-macem gitu bisa ya, tumbuh bunganya ya. bagus, pohonnya bagus, Oh banyak iya, macemnya gitu. benar. Berarti tanaman yang diwakili dalam metafora penggunaan taman pertumbuhan ini, tanaman itu adalah insan-insan atau tim yang ada di dalamnya ya Mm-mm, berarti ya, betul banget. dengan berbagai jenis backgroundnya mereka. Oke, oke. Tadi kan berarti dia fokus di blok 4 itu berkaitan dengan sosialnya ya. Jadi Mm-mm. dari yang sosial kita bergerak nih ke yang sangat personal nih di blok 5. Di blok 5. Mm-mm. Ini adalah puncak aspirasi. Apa sih yang kita bicarakan di sini, Miss L, di blok 5 ini yang tema utamanya itu adalah puncak aspirasi?
Oke, blok 5 nih kayak mahkotanya kurikulum kita ya di HGM gitu. Jadi kalau misalnya blok-blok lain itu fokus pada gimana caranya organisasi bisa menumbuhkan manusia gitu ya. Mhm. Maka di blok 5 ini kita disuguhkan sebuah pertanyaan. Emang buat apa sih seorang manusia bertumbuh Oh, gitu. oke. Jadi di klaster G ini kita akan membahas tujuan akhir dari semua upaya ini gitu. Jadi Hmm. kita memandu individu untuk menemukan panggilan jiwa gitu ya. Tujuan mulianya dia itu apa sih Hmm. dalam pekerjaan? Terus bagaimana bisa mencapai work life harmony yang sejati itu seperti apa kayak gitu. Terus juga bagaimana caranya kita bisa memikirkan tentang legacy atau warisan gitu ya. Warisan ini bukan harta gitu ya. Bener. Maksudnya tuh apa sih yang kita bisa tinggalkan terhadap ketika kita sudah pergi, Mhm. impact apa sih yang kita tinggalkan gitu ya. Nah, terus ini merupakan puncak dari manifesto insan bertumbuh Oke. gitu. Oh ya, kita nggak lagi gunain istilah work life balance Iya, ya. bener. Itu kan commonnya begitu ya istilahnya ya work life balance tuh. Kenapa? Karena itu ada jebakan gitu kan. Jadi balance itu diartikan Ah, sama takutnya. Jadi kalau iya. misalnya Sama beratnya sama beratnya. gitu ya. Nah, di era chaos sekarang Mhm. ini dan di masa depan, kita tuh mesti cerdas untuk menakar dan menempatkan sesuatu sesuai kadarnya. Iya Jadi pilihan benar-benar. harmoni itu yang kita rasa itu lebih mewakili gitu ya untuk keadaan sekarang gitu. Oke, jadi ada pergeseran istilah ya. Jadi bukan Mm-mm. balance lagi, yang kadang balance itu kan berarti kayak 50 kilo gitu. Tapi ini harmoni ya. Berarti di Betul, situ ada fleksibilitas yang dimana keduanya bisa tetap berjalan dengan baik lah ya iya, bahasanya kayak gitu. betul banget. Alright, nah kemudian setelah kita mencapai puncak nih, kita udah sampai puncak. Sebenarnya kita masih punya dua blok lagi tapi misal Benar. apa sih fungsi dari blok 6 ini? Blok 6 ini tuh berkaitan dengan model kematangan HGM. Ya, blok 6 ini merupakan apa ya? Penanda kilometer Oke, gitu. Jadi blok 6 ini itu cermin pengukur kita. oke, Jadi di blok ini kita sediakan sebuah model kematangan dengan 5 level gitu ya. Mulai dari sadar sampai menumbuhkan. Nah, ini nanti oke. akan kita bahas secara lebih detail di Hmm, kelas gitu ya. oke, oke. Jadi dari sadar hingga menumbuhkan ini tadi, itu harapannya bisa bikin sebuah organisasi, tim atau bahkan individu itu bisa melakukan asesmen mandiri Oh, I gitu. see. Harapannya tuh mereka bisa tahu di mana posisi mereka saat ini dalam perjalanan HGM dan apa yang harus dilakukan untuk bisa naik level ke berikutnya. Tadi kan kita Oke, punya 5 level gitu ya. benar-benar. Jadi blok 6 ini merupakan alat untuk memastikan pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan yang terukur dan berkelanjutan. Oke, jadi karena ada 5 level berat dan semuanya itu ada pengukuran dan asesmen ini bisa dilakukan secara mandiri juga biar tahu nih posisi perjalanannya udah sampai level mana gitu ya dan dia memang dilaksanakan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir nih misal ada Mm-mm. blok pamungkas nih, bukan pamungkas penyanyi ya. Ini ada blok yang ketujuh itu Heeh. adalah panduan implementasi strategis. Mm-mm. Ini sepertinya jawaban yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini kalau berkaitan dengan implementasi strategis ini, tolong dibantu misal. Iya, betul banget. Jadi ini adalah blok yang paling pragmatis atau teknikal gitu ya. Jadi setelah mendalami atau memahami keseluruhan arsitektur, blok ini menjawab pertanyaan, gimana saya harus memulai besok? Oke, Gitu, gimana caranya gitu. Jadi blok ini tuh menyediakan peta jalan transformasi langkah demi langkah gitu. Jadi biar nggak bingung gitu ya. Mulai dari membangun komitmen di level puncak, maksudnya top direksi oke. atau business owner, Mhm. founder, misalnya kayak gitu. Kemudian lanjut ke menanam kebun percontohan yang kemarin kita Iya. pernah bahas gitu ya Kelinci bahwa percobaan ya kemarin. iya, kita bilangnya kan kelinci percobaan gitu ya. Iya. Ingat bahwa transformasi nggak bisa dilakukan secara masif Iya, gitu, perlu tahap-tahapan gitu. benar. Kemudian kita juga dari bikin tim percontohan sampai nanti kita bisa mengelola resistensi, Mhm. sampai strategi untuk menskalakan HGM ke seluruh organisasi itu seperti Oh, apa. Jadi di blok oke. 7 ini merupakan jembatan dari pengetahuan jadi tindakan
gitu. Wow, berarti implementasi ini nih ya yang jadi buat eksekusinya ya, buat Mm-mm. diimplementasikan di lapangannya ya berarti. Wow, luar biasa banget nih. Jadi sebuah arsitektur yang sangat utuh banget sih ini dari mengapa yang paling filosofis hingga bagaimana nih yang paling praktis. Jadi ini udah tercakup di sini. Terima kasih banyak Miss Elvira telah membedah nih peta jalan HGM ini dengan sangat jernih ya. Jadi bisa mudah dipahamin kayak gitu. Sama-sama. Oke, Sobat Sarastia, bagi Anda yang ingin melihat dan mempelajari peta jalan ini secara lebih detail, kami mengundang Anda untuk mengunjungi artikel pilar kami di sarastia.com. Dan bagi Anda yang tidak hanya ingin melihat peta tapi juga ingin dipandu dalam menempuh perjalanannya, silakan mengikuti program-program kelas pembelajaran terkait arsitektur HGM ini secara lengkap dan nantikan informasi tentang program pendampingan HGM berkelanjutan kami selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak Miss Elvira. Sampai jumpa di Sarastia Talk berikutnya, teman-teman. Bye-bye.